Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awlah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم القيامة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله وأكمل خلق الله وأفضل خلق الله وأجمل خلق الله وأتقى خلق الله وأنقى خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد حبايبنا الكرام أساتذتنا الأعزاء hadirin hadirat ikhwanana, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya. Kita di dunia selalu dalam area rahmatnya, dan nanti kalau di akhirat juga demikian berada di area rahmatnya. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, barang siapa yang dia di dunia berada di area rahmat Allah, maka nanti di akhirat dia juga berada di area rahmat Allah. Kalau dia di dunia berada di area murka Allah, maka dia pun juga nanti di akhirat berada di area murka Allah. Hal senada juga demikian Sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang sibuknya di dunia dengan dunia, barang siapa yang hidupnya di dunia sibuk dengan dunia, dengan materi, dengan kebendaan, dengan jabatan semu, dengan kemuliaan-kemuliaan fata morgana, dengan hal-hal yang tidak ada guna, maka dia nanti di akhirat pun juga kesibukannya immal adab wa immal hisab. Kesibukannya dia adalah kalau tidak adab ya beratnya hisab. Ya dua-duanya pun tanda kalau berat hisabnya alamatnya menuju kepada adab. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah berkata, man nuqisha fil hisab faqad udzib. Barang siapa yang diperberat di dalam hisab, maka dia pasti diadab oleh Allah. Di antara tanda orang itu selamat, dia dimudahkan dan diringankan oleh Allah hisabnya. Oleh sebab itu ketika ayat dibaca di akhir surat Sabbi isma rabbikal a'la, ada ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Disunahkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Subhanallah, di dalam Maulid Tiba disebutkan sebuah riwayat bahwa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi tiga. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab, sepertiga dari umat ini masuk surga tanpa hisab. Para ulama-ulama kita nganjurkan untuk berdoa, Allahumma ja'alna minhum, jadikan kami termasuk kelompok mereka ya Allah. Entah pantas atau tidak pantas, tidak tahulah kita. Namanya orang berdoa, bukan urusan pantas-pantasan. Berdoa itu mengharap kepada anugerah Allah, mengharap kepada rahmat Allah. Sepertiga masuk surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Tapi para ulama juga mengatakan hisaban yasira itu dihisab oleh Allah
dengan kadar sholat 2 rakaat paling cepat. Sholat 2 rakaat paling cepat. Hal yang senada juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga beliau pernah mengatakan, aku ingin dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada sebagian dipastikan tanpa hisab. Orang gila tidak dihisab. Mati bayi kecil belum balik tidak akan dihisab. Ya kan? Tapi katanya Sayyidina Ali, tidak, aku kepingin dihisab sama Allah. Kenapa? Karena aku kepingin dipanggil oleh Allah, ya abdi, hei hambaku. Aku kepingin jumpa sama Allah. Sebelum di surga aku kepingin jumpa. Lebih cepat jumpa lebih bagus. Pikiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepingin cepat jumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisaban yasira, hisab yang ringan. Para ulama mengatakan dengan kadar sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkin, dengan yang tercepat. Sholat yang tercepat, kau tengoklah sholatnya Santri Al-Bushra, kira-kira ya apa cepatnya sholat mereka. Jangan sholatnya Habib-Habib lah, kalau sholatnya Habib-Habib masih lama. Sholat anggaplah kira-kira 2 menit. Umur 60-70 tahun selesai semuanya dalam 2 menit. Itu hisaban yasir. Tapi kalau diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, hisabnya orang fasik dan orang kafir minimal 500 tahun. Dihisab sama Allah minimal 500 tahun. Ya Allah. Maka oleh sebab itu mengharap pada Allah di area rahmat Allah setiap saat, khususnya ketika di dunia. Tadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, barang siapa yang di dunia sibuknya dengan dunia, maka dia di akhirat sibuknya adalah dengan azab atau hisab. Dan barang siapa yang hidupnya di dunia sibuknya dengan ilmu, maka nanti di akhirat berada di kelompoknya para ulama. Dan barang siapa yang hidupnya sibuknya dengan Al-Quran dan zikir, maka dia nanti berada dalam kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah orang istimewanya Allah. Orang istimewanya Allah, orang ahlul Quran. Dan barang siapa yang di dunianya sibuk dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dengan memastikan dalam hadisnya, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dalam riwayat yang lain, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Yang paling dekat nanti duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Jangan dianggap kiamat itu selesai 1 hari loh bang. Jangan dianggap hari kiamat itu selesai sehari setengah gitu, enggak. Terus ada bekel kayak weekend gitu, hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu selesai gitu. Kalau riwayat tentang hari kiamat panjang dan dahsyatnya hari kiamat nggak terbayang. Ada masa setelah hari kiamat hancurnya semua alam semesta, didiamkan oleh Allah alam semesta, nggak ada makhluk sama sekali. Ada masa sehingga Allah berfirman, limanil mulkul yaum, miliknya siapa kerajaan hari ini. Gak ada makhluk sama sekali, gak malaikat, gak manusia, gak jin, gak ada makhluk sama sekali. Itu selama 40 tahun disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. 40 tahun dunia gak ada sama sekali makhluk, gak ada planet, gak ada apapun, dah tahu dah. Dihancurkan semuanya oleh Allah SWT. Setelah itu kemudian kebangkitan.
Kebangkitan ini pun juga demikian. Ada hasyr. Hasyr itu adalah digiringnya semua manusia dari tempat kuburnya masing-masing menuju kepada mahsyar. Itu bisa Anda bayangkan. Kumpul di pada mahsyar dari bumi yang masing-masing, tempat kuburan di mana-mana. Kumpul jadi satu semua. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa nanti semuanya akan digiring, diawali dari kota Aden. Kota Aden itu di Hadramut. Digiring dengan api yang keluar dari mengkok Aden, dari bawah Aden. Dan subhanallah hadisnya Nabi. Sekarang diteliti. Ternyata tanah di bawah Aden adalah mengandung api yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh tempat lain di dunia. Dari mana Rasulullah tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Digiring semuanya, orang Aden, orang semuanya digiring semuanya kepada mahsyar. Itu yang di Aden, deh. Cemara yang di Sukarame, Cemara yang lebih jauh lagi, di Takengon sana, Cemara yang jauh lagi di Papua sana. Kita berapa tahun itu selesai itu penggiringan itu. Semuanya digiring kepada mahsyar. Di padang mahsyar dimulai Arafatul Kiamat. Kacau balonnya manusia. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, satu kaki dipijak 70 kaki. Semuanya teriak-teriak, minta syafaat. Sama Nabi Adam, sama Nabi Nuh, sama Nabi ini. Berapa lama? Nanti setelah itu hisab. Setelah hisab, buku catatan amal. Setelah buku catatan amal, timbangan amal. Setelah timbangan amal, tuntut menuntut semua manusia. Berapa lama? Berapa panjang ya? Urusan itu berapa lama? Tapi subhanallah, tidak ada satu kebaikan kecuali Rasulullah telah menunjukkan kepada kita. Tidak ada keberuntungan kecuali Rasulullah sudah bilang sama kita. Yang tidak mau ya udah terserah. Rugi sendiri. Kau pikir Nabi perlu sama kau? Kau pikir agama perlu sama kau? Nabi udah ngasih tahu. Yang paling dekat nanti duduknya denganku, yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Yang paling berhak dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Bilangkan sama semua orang, yang senang atau yang benci, yang cinta atau yang musuhin, yang sefaham atau yang tidak sefaham, yang ahlu sunnah atau yang tidak ahlu sunnah. Tidak ada yang bisa nolak hadisnya Nabi. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya kepada aku. Kalian tanya sama yang bukan ahlu sunnah, tahu nggak hadis ini? Mereka pasti tahu. Tapi memperbanyak salawat itu memang hidayah. Memang hidayah. Tahu, tapi kalau nggak dapat hidayah, banyak aja alasannya. Sampai kadang-kadang orang sepaham pun, sama-sama ahli sunnahnya, sama-sama madhab syafi'inya, sama-sama satu masjidnya, masih aja kadang-kadang itu apa sholawat itu anak-anak itu. Apa itu rame-rame maulid itu, apa itu 40 hari pula apa, gak ada kerjaan ada yang ngomong kayak gitu tuh ada ya. Gak usah jauh-jauh yang wahabrot, gak usah ya kan, ada Tuhan hidayah. Maka di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk majelis misal ini. Alhamdulillah, ya setiap kita pastinya punya kesibukan masing-masing. Para habaib punya kesibukan, para asatid punya kesibukan, antum semuanya juga punya kesibukan. Namun alhamdulillah, ya
Insya Allah semuanya, insya Allah kita semuanya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk majelis-majelis yang semisal ini, insya Allah. Insya Allah kalau sekiranya nggak udur-udur berat kali ya, kalau udur-udur hanya sekedar pusing, hanya udur sedikit ya mohon maaf Al-Fakir nggak bisa, khususnya kepada Fadilatul Ustaz Rahmat Kardi, kepada Habib Syekhan, kepada para habaib yang lain, para asatid, saya nggak berdiri, mohon maaf ya. Tapi memang malulah kita ini sebetulnya kalau melihat kalau manja-manja dikit sama urusan agama. Ya. Kalau teringat gimana lah dulu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Allah. Gimana Sayyidina Khabbab bin Arat? Sampai yang disebutkan beliau itu punggungnya beliau itu karena dibakar, punggungnya beliau karena disiksa sama orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Sampai disebutkan semua tidak ada satu bagian dari punggungnya kecuali semuanya melepuh dan semuanya keluar daging dari semuanya, dari semua punggung. Sayyidina Khabbab bin Arat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu ketika beliau dalam perjalanan menuju masjid, kakinya kesandung batu sampai kemudian berdarah koyak separuh jempol kakinya. Beliau mau balik karena kesakitan. Akhirnya beliau teringat. Kemudian beliau buat satu syair. Beliau bilang, in anti illa usbu'in damidi wa fi sabilillah ma laqidi. In anti illa usbu'un damidi wa fi sabilillah ma laqidi. Jempol, kau hanya sekedar jari satu aja kok ruwet kali ini. Berdarah nggak mau katanya. Kita berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat perang Uhud itu diantara, saya nggak cerita perang Uhudnya, panjang kalau cerita perang Uhud. Walhasil di perang Uhud itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi. Yang wafat 70 sahabat. Yang wafat 70 sahabat di perang Uhud. Udah. Dan tidak ada satu sahabat pun kecuali semuanya terluka. Kecuali semuanya terluka. Enggak ada yang enggak terluka. Sampai Rasulullah sendiri terluka. Gigi geraham beliau sempat copot. Gigi geraham. Ada apa itu? Tameng masuk ke dalam bagian dari pipi beliau. Besinya tameng masuk ke dalam pipi. Dahi beliau berdarah sampai berkucuran darah. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, bagaimana seorang umat, seorang kaum akan bisa bahagia kalau darah nabinya sendiri dilukai? Tapi Rasulullah tetap memegang darahnya dan selalu untuk diusapin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah takut ada darah beliau yang menetes ke tanah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala murka. Satu orang sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, udhu alaihim. Ya Allah, doakan mereka hancur ya Rasulullah. Nabi ngangkat tangan. Apakah Rasulullah SAW doakan mereka hancur? Tidak. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku karena mereka belum mengerti. Beri petunjuk mereka karena mereka belum paham. Ya ikhwan, setelah perang Uhud, ini yang mau saya bahas. Setelah perang Uhud, ada informasi bahwa orang kafir Quraisy berpikir bahwa Uhud mereka dapat kemenangan, kita hancurin sekalian kota Madinah. Uhud sama Madinah dekat, tidak jauh. Uhud sama Madinah dekat. Orang yang pernah umroh haji tahu lah, kan gitu kan ya. Dari Uhud aja nampak kubah hijau masjidnya Nabi. Gak terlalu jauh, paling berapa kira-kira? Paling 8 kilo 10 kilo kali ya. Oke. Ya kira-kira dekat lah. Maka ada informasi orang-orang kafir Quraisy akan menyerah lagi. Maka Rasulullah SAW bilang sama sahabatnya, semua yang ikut perang Uhud
Jangan ada yang ketinggalan untuk ikut perang lagi sama kita. Maka keluarlah Rasulullah yang dikenal dengan perang Hamra'ul Asad. Nama perang Hamra'ul Asad. Kalau disebutkan sahabat semuanya ikut yang dari perang Uhud tersebut, ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang pincang-pincang, ada bahkan sebagian digendong sama kawannya untuk ikut. Gak ada yang gak ikut, karena Rasulullah pesan semua yang ikut perang Uhud, ikut perang Hamra'ul Asad, dan yang gak ikut perang Uhud gak usah ikut. Subhanallah, ujian dari Rasulullah SAW. Ikut semuanya, sampai ada satu sahabat yang disebutkan sangat terlambat kali, sampai Rasulullah mengkhawatirkan. Saya lupa namanya sahabat tersebut. Aina bulan, Rasulullah selalu noleh-noleh ke belakang, mana nggak nampak bulan. Sampai di dalam kemah Rasulullah masih nanya-nanyakan, Aina bulan, mana bulan, mana bulan. Subhanallah, orang ini datang digendong sama satu keluarganya, dan sambil pincang-pincang dia mengatakan, minta maaf ya Rasulullah, aku terlambat datang ya Rasulullah. Pincang-pincang digendong. Untuk apa itu Pak? Untuk bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita. Alhamdulillah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya masih muda kayak gini ya. Masih muda yang tadi disebut sama Fadilatul Ustaz Rahman. Kardi, gimana pentingnya masa muda Tuhan, apalagi waktu Tuhan, waktu Tuhan. Kalau sampai dulu para ulama itu banyak yang berinisiatif untuk di setiap majelis selalu baca surat Wal Asri. Surat Wal Asri. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Ada juga yang mengartikan wal asri demi sholat asar, karena sholat asar itu sholat al-wusta. Ada juga yang mengatakan wal asri demi masa secara umum, masa waktu. Ada juga yang mengartikan wal asri demi masa hidupnya Rasulullah, karena masa hidup yang terafdal adalah masa hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. 1, 2, beramal soleh. 3, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Subhanallah, kalimat iman sekali, kalimat amal soleh sekali, tawasi 2 kali disebut oleh Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat. Gimana pentingnya dakwah? Saya tidak merendahkan nilai iman, saya tidak merendahkan nilai jamaah di masjid, saya tidak merendahkan nilai wirid, saya tidak merendahkan berbagai macam amal-amal saleh. Tapi Allah kenapa menyebut 2 kali wa tawasau bil haq wa tawasau bis? Diulang. Gimana pentingnya Tuhan? Gimana pentingnya nilai tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Tawasau, saling berwasiat. Maka oleh saat itu, semisal tadi yang disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Rahmat Gardi, teringat juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, tidaklah termasuk kelompok kami. Ya Allah, enggak termasuk kelompok Nabi, enggak termasuk. Kau punya ibadah, kau punya zikir, kau punya sedekah, kau punya, enggak termasuk kelompokku sebenarnya. Laisa minna man lam yarham saghirana, yang tak kasihan sama anak-anak kecil kami. Walam yuwaqqir kabirana, yang tidak menghormati orang-orang tua kami. Walam ya'rif li alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak-haknya orang alim di sekitar kami. Tidak termasuk kelompoknya. Nabi yang bersabda, Anda mau banggakan apa di hadapan? Anda mau banggakan amal soleh apa di hadapan Nabi? Jujur, mohon maaf, kalau amal soleh itu diteliti oleh Allah, dihisab oleh Allah, bisa hancur gitu. Tapi Tuhan,
insya Allah niat menyenangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu cara yang paling efektif. Cara paling efektif. Akhlakul karimah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, sholawat itu hidayah, tidak dihitung kepada kealiman seseorang, tidak diukur dengan kepintaran dan kecerdasan seseorang, tapi hidayah. Hidayah. Ada salah satu ibu-ibu tua di Madura, dia sering mimpi jumpa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya apa resepnya, dia ibu-ibu tua, dia mengatakan, aku cuma bersihin daun-daun di depan masjid, tapi setiap aku ngambil satu daun selalu aku salawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering mimpi jumpa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tua bukan alim dah, tapi hidayah. Sama juga demikian, Tuhan. Akhlak juga demikian. Akhlak itu hidayah. Sebagaimana uang itu bagian dari rezeki, akhlak juga demikian bagian dari rezeki. Ada yang dapat rezeki akhlak banyak, ada yang dapat rezeki akhlak sedikit. Ya. Maka oleh itu, perhatikan hadisnya nanti. Laisa minna, tidaklah termasuk kelompok kami. Man lam yarham shaghirana, orang yang tidak rahmat kasihan kepada yang lebih kecil. Kau udah haji, ya. Kau orang kaya atau dekat sama orang kaya, ya. Kau punya jabatan, ya. Kau orang terhormat di kampung, ya. Tapi hati-hati kalau bapak punya rahmat sama sesama atau khususnya yang lebih kecil. Subhanallah. Hadis yang disebut musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah ini adalah hadis yang bagi orang yang perhatian sama ilmu hadis, maka seorang pertama kali belajar sama guru ngambil hadis ini. Seorang guru pertama kali jumpa sama murid menyampaikan hadis ini. Pastinya adalah guru yang ahli hadis dan murid-murid yang ngerti akan hadis. Pertama kali yang disampaikan adalah hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang belas kasihan, yarhamuhumur Rahman, mereka akan dibelas kasihin sama Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, rahmatlah kepada orang yang di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah atau malaikat yang di langit akan merahmati kalian, merahmati dia. Kenapa hadis ini dipilih sebagai musalsal bil awwaliyah? Supaya ingat, sealim-alimnya kalian, sepandai-pandainya kalian, jangan tinggalkan sifat rahmat. Jangan tinggalkan sifat rahmat. Kasihan sama orang dalam semua aktivitas kita. Sebab itu tadi disebutkan sama Ustaz Rahmat Gardi, kalau ada salahnya anak muda, dinasehati dengan baik, jangan dipatahi, ya. Dan supaya Anda pahami, terkhusus majelis sholawat ini, Majelis Syababul Mustafa, Majelis Darus Sofa, dan berbagai macam majelis yang lain, Majelis Zidni Ilma, Majelis Al-Barakah, Majelis Mahabbatun Nur, Majelis Asy-Syifa, Majelis Al-Ahdal, Majelis apapun majelis, selama dia berpegang teguh dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin akan terus di majelis, akan manfaat. Siapapun yang merokok, siapapun yang merusak, siapapun yang membenci, siapapun, jangankan kok kalian yang hanya cuman orang terhormat di kampung, umpama gubernur presiden sekalipun mau rusak majelis ini,
Tidak akan bisa. Karena kita yakin bahwa kehormatan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditembus oleh kekuatan apapun. Kalaupun ada surut, kalaupun ada mati karena kesalahan kita, karena kekhilafan kita, karena kurangnya kita, karena kita tidak sungguh-sungguh, karena kita kurang ikhlas. Tapi kalau kita letakkan semuanya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lebih dari cukup Tuhan. Mohon maaf, orang majelis Darul Safa apakah punya orang-orang kaya kali, orang-orang hebat? Tidak. Apakah orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi menjadi dekeng? Tidak. Tapi ya ikhwan, alhamdulillah. Sering saya sampaikan kepada Anda, mulai dari sebelum COVID, mulai COVID sampai sekarang, dan mudah-mudahan seterusnya sampai mau selesai naik COVID ini. Insya Allah selesai naik COVID ini. Ya. Amin, insya Allah. Nah, kalau nggak selesai saja, mudah-mudahan yang bikin ribet COVID kira COVID aja dia, ya tengok aja lah harga masker gitu, kalau sudah turun, nah insya Allah turun lah COVID itu ya. Dulu pertama kali kita beli masker 100.000 dulu ya. Nah pertama kali beli 80.000 dulu. Sekarang berapa sekarang? Ya 12, ada yang 10.000 beli ya. Di Krakatau itu 10.000 ya. Nah tambah turun, nah COVID juga turun lah. Tengok harganya masker ya. Alhamdulillah majelis kita nggak pernah libur. Pernah sekali majelis kita didatengin satu kompi polisi, ya ingat gimana itu? Tahun lalu itu. Nah, ya kan? Nah, didatengin, mungkin kalau ada yang hasut, mungkin ada yang hasut. Nah, datang mereka. Udah datang dikasih turunin hujan sama Allah bentar. Mereka yang lari kita tetap. Polisinya pulang kita ya. Hujan sedikit aja ya. Insya Allah ini adalah salah satu tanda Tuhan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, digampangkan oleh Allah. Bukan kemudian kita apa itu nantang-nantang, bukan. Tapi insya Allah kita niat baik. Kita niat baik. Maka oleh sebab itu khususnya yang selama kita masih punya umur Tuhan, ya masih ada kesempatan. Maulid ini tinggal berapa hari lagi nih? 9 hari lagi. Semangat insya Allah. Semangat insya Allah. Ya tinggal 9 hari. Setelah itu libur beberapa saat. Ya kepinginnya setiap malam sih kepinginnya. Tapi insya Allah ada waktu nanti. Harapan kita sebagaimana ucapan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kan kita buat maulid setiap malam, setiap hari untuk baginda Nabi Muhammad sebagai bentuk syukur kita, lakana wajib. Mudah-mudahan ada waktu insya Allah setiap malam kita maulid sepanjang tahun. Amin. Ya mestinya setiap saat orang salawat sama Nabi, setiap saat, setiap waktu orang salawat sama Nabi. Mana-mana majelis setiap malam ada salawat sama Nabi. Tapi kita berharap ya Allah, kabulkan kita di dalam kelompoknya para pecinta Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita menjadi sebab hidayahnya banyak orang. Tidak usah kita sibukkan orang-orang yang membenci. Tidak usah kita sibukkan orang-orang yang tidak suka. Ya, dah doakan saja. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu doakan baik meskipun orang meminta untuk mendoakan mereka buruk. Kabilah Daus, kabilahnya Abu Hurairah, di antara salah satu kabilah yang fatal, yang sangat parah, banyak ingkar dan juga banyak khianat kepada perjanjian. Namanya kabilah Daus. Sampai kesel sama sahabat
sahabat. Abu Hurairah sudah masuk Islam. Kemudian seorang sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan, sebenarnya daus, apabila daus asyaqat Allah wa Rasulah, sudah sering kali bermaksiat dan juga durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Fadu alaihi, doakan mereka ya Rasulullah. Udah kesel sahabat. Nabi kemudian ngangkat tangan. Abu Hurairah melihat Rasulullah ngangkat tangan, sudah lepas Abu Hurairah. Hancur dah sukuku ini, maka aku habis ya. Tapi Rasulullah doa, Allahumma hadi dausan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayah kepada Daus dan datangkan mereka Islam. Nabi berdoa ini tidak lebih dari 3 hari, datang utusan dari Daus menyatakan Islam. Berdoa. Kadang-kadang Tuhan orang yang membenci kalau dilawan, tambah parah, tambah melawan. Tidak usah dilawan. Ya, tidak usah Tadi disebutkan gimana akhlakul karimah. Ya, orang mencela kita tidak usah dilawan. Mohon maaf sih, ya memang sebetulnya kadang-kadang sih mulut ini mulut ini enggak terkontrol kadang-kadang. Ya, sebetulnya enggak boleh sih, sebetulnya bilang wah brot, wah babi itu sebetulnya enggak boleh sebetulnya. Ya. Cuman kadang-kadang itu enggak terkontrol, kesel kali gitu kadang-kadang ya. Tapi mestinya itu doain. Janganlah pula kemudian orang yang mencela kita juga mencela. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Tolaklah dengan yang terbaik. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalau ada orang yang mencela kita, anjing kau. Jangan pula kita balas dia, kau yang anjing. Dia nanti balas lagi, kau anjing. Dan dia kau anjing, sama-sama anjing lah. Dua-dua sama-sama. Kalau teringat dulu dengan media. Kalau siapa itu delegasi Indonesia, masya Allah, Agus Salim itu kan jenggotnya putih ya, jenggotnya putih. Suatu saat kemudian dia menyampaikan satu makalah dan juga penyampaiannya di PBB. Kalau ada satu orang kafir, orang Eropa, kemudian dia meremehkan karena dia jenggotnya itu putih segini dari luar. Dari belakang dia ngomong, gimana Tuan Agus Salim? Apakah beliau kemudian jawab? Apakah dia ngomong, oh kurang ajar, memang ngomong, enggak gitu ya? Dia jawabnya enak saja, beliau mengatakan, saya berpikir ini adalah forum yang terhormat. Saya berbicara kepada manusia-manusia yang cerdas dan terpelajar. Kok ada ya sebagian, kok ada yang kambing gitu. Kok ada sebagiannya kok kambing. Berarti yang bilang mbak itu lah ya enggak. Enggak harus kita orang menjawab dengan kemudian emosi dan tidak usah. Maka di sini tadi kita sampaikan pentingnya ambil kesempatan Tuhan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita kesempatan. Dibukakan majelis. Di mana-mana dibuka majelis, para asatid membuka pengajian, masjid-masjid buat pengajian, Maulidul Rasul, alhamdulillah di mana-mana. Alhamdulillah dibukakan oleh Allah, ambil kesempatan. Jangan kemudian kita abaikan. Jangan kemudian kita bilang jalan masuk surga gak hanya maulid. Saya tak mengatakan hanya maulid. Gitu. Tapi jangan kemudian tertipu dengan tipu daya setan, Tuhan. Anda merendahkan majelis yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, majelis yang mendapat perhatian khusus dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya masih muda-muda ini, mumpung belum tua. Nanti kalau udah tua banyak alasan. Tadi yang disebut sama Ustaz Garda. Alhamdulillah Habib kita ini ya. Mudah-mudahan istiqomah Habib ya. Kita nggak katakan Habib tua, bukan. Tapi ya lebih tua lah dari kita kan gitu kan ya. Tapi insya Allah lah yang tua-tua ini semangat. Kan gitu kan. Karena semuanya kalau udah tua ini Tuhan pasti tambah males. Jangankan kok tua. Anda tambah kawin itu mesti saja. Anda kawin, Anda punya anak. Itu akhlak itu berubah sedikit. Akan berubah, jujur ya. Semisal contoh, teringat hadisnya Nabi. Nabi bersabda, al
jibanah wa ma bakhala. Anak itu menyebabkan orang jadi pengecut dan menjadikan orang jadi pelit. Kenapa? Karena kepikiran anak. Maaf, saya dulu belum kawin, ya nggak banyak kali duitnya, tapi royal. Ada kawan ngajak, Sat, nyembelih kambing, Sat, tukilah, yuk, gitu aja. Sat, jalan-jalan Wali Songo, yuk, ada duit jalan. Usah nganggur-nganggur ziarah ke Solo, kambing manis, ayo, gitu. Tapi setelah punya istri, mikir. Ini masih istri satu ini. Maka kau tambah istri, tambah pelit. Karena tambah banyak mikir. Anak satu mikir. Ini duit untuk nanti cukup daya. Jadi kita mikir terlebih dahulu. Anak, kebutuhan keluarga. Wama gimana? Dan bikin pengecut. Dulu sebelum kawin, nyupir mobil ya. 40 itu maksudnya sisanya ke bawahnya tinggal 40. Kalau nyopir mobil dulu sebelum kawin ya, naik kereta ngebut, sekarang takut, takut. Maka tambah anak, tambah umur itu tambah, iya gitu ya. Maka mumpung masih muda, mumpung masih yang punya duit, mumpung masih muda jangan pelit. Nanti kalau kau masih muda udah pelit, nanti kau punya anak nggak kebayang lagi sama aku pelitnya gimana. Masih muda jangan takut berbuat. Ya, jangan takut. Kalau yang bapak-bapak boleh lah takut. Ya, tapi kalau disebutkan pernah cerita satu anak ditanya di sekolahannya sama bu gurunya. Siapa yang di rumah di antara keluarga kalian yang paling sering sakit? Ini selalu dijawab si siswa ini. Ayah bu guru. Loh, kenapa Pak Ayah? Iya, karena setiap malam minta pijit sama mama. Jadi dia kan yang sering sakit. Ditanya lagi sama bu gurunya. Siapa di antara keluarga kalian yang paling manja? Siapa lagi sama sih? Ayah bu guru. Kenapa Pak Ayah? Iya, karena ayah sering minta minum, minta makan, minta sulam sama mama. Berarti ayah yang paling manja. Bu gurunya tanya lagi. Siapa di antara anggota keluarga kalian yang di rumah kalian yang paling nakal? Siapa dia? Ayah bu guru. Kenapa Pak Ayah? Iya, karena ayah selalu bangunin mama. Nakal. Banyak lagi bu guru ya. Siapa di antara keluarga kalian yang paling menakut? Jawab lagi sama yang sesuai. Ayah bu guru. Kenapa Pak Ayah? Karena ayah gak berani kawin lagi. Karena ayah gak berani. Mudah-mudahan semuanya jadi pemberani insya Allah. Pemberani dalam kebenaran insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini selalu menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini meluber sampai kepada orang-orang di rumah tangga kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bahagia dunia akhirat insya Allah. Tidak jauh dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh dari khidmah kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di hari kiamat tidak jauh dari bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dekat dengan syafaat Rasulullah,
selalu mendapatkan syafaat Rasulullah di semua keadaan di hari kiamat, di semua proses kejadian hari kiamat. Mudah-mudahan selalu berada dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa laqad asyhadu